Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Dwi Nugroho Ardianto, 2. Rizky Triana Dewi, 3. Yeni Herianti akan memaparkan pembahasan kepemimpinan cendekia. Kepemimpinan cendekia didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dengan kecerdasan yang dimiliki, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dengan sukacita. Adapun kepemimpinan cendekia ini memiliki karakteristik yang akan dijelaskan dan dijabarkan oleh rekan-rekan kami. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Ibu Rizky Triana Dewi untuk memulai. Terima kasih Pak Dwi. Untuk bahasan yang pertama, saya akan membahas tentang integritas. Integritas mengandung arti kejujuran, ketulusan, kesinambungan dalam perkataan dan tindakan yang dapat dipercaya. Pemimpin yang baik juga harus memiliki integritas, kejujuran, dan kesetiaan. Menurut Covey, menggambarkan integritas sebagai ketulusan untuk menyeimbangkan kata dan emosi dengan pikiran dan tindakan, tanpa keinginan apapun selain untuk kepentingan orang lain, tanpa dendam atau keinginan untuk menipu. Untuk keep on collaborating atau berkolaborasi, menurut Lloyd berpendapat bahwa sifat pemimpin yang diperlukan adalah mengembangkan hubungan pemimpin atau anggota yang kuat. Bennett dan Bennett menyatakan aspek penting dari kepemimpinan yang harus ditekankan semua pihak dalam suatu organisasi antara lain yaitu value atau berbagi nilai. Nilai-nilai bersama menyediakan sarana untuk berhubungan satu sama lain dan dasar untuk membangun kepercayaan masing-masing pihak. Trust, yaitu kepercayaan dengan kata-kata dan perilaku harus konsisten dan objektif terhadap semua rekan-rekan. Empowerment atau pemberdayaan, pemimpin dapat memberikan kebebasan untuk beradaptasi dan mengatur diri sendiri. Alignment atau penyelarasan, pemimpin dapat memastikan bahwa semua pekerja secara langsung atau tidak langsung bekerja untuk mendukung visi dan tujuan bersama. Mengkomunikasikan visi, communicating vision, tujuan, purpose, dan arah direction masing-masing pihak. Yang berikutnya adalah tasking atau evaluation, penugasan dan evaluasi. Membangun budaya, integratif kompetensi atau kompetensi integratif, kemampuan untuk berpikir secara sistematis, manajemen hubungan jaringan kerja, manajemen resiko, manajemen pengetahuan, dan ilustrasi dan literasi informasi. Dan yang terakhir adalah make sense atau akal sehat. Para peneliti menggunakan perasaan, intuisi, wawasan, penilaian, judgement, dan pengalaman memecahkan masalah dari situasi yang kompleks. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yeni Herianti. Kami silakan. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai Agile. Agile adalah pengembangan kepemimpinan yang lincah. Sangat penting tidak hanya untuk eksekutif puncak, tetapi juga untuk seluruh manajer di semua tingkat organisasi. Model kepemimpinan yang agile merupakan model kepemimpinan yang memiliki karakteristik cepat dan tanggap, mengambil keputusan dan pengambil resiko. Sosok pemimpin yang lincah atau agile akan sangat adaptif dalam menghadapi segala tantangan dan masalah yang terjadi. Pemimpin yang lincah atau agile cocok untuk diterapkan di era milenial, di mana pemimpin berfokus pada cara memaksimalkan produktivitas dan kerja tim, terlepas dari semua perubahan yang dihadapi. Kepemimpinan yang tangkas membutuhkan individu yang memiliki 6 karakteristik, yaitu tenang, mudah beradaptasi, inovatif, selalu belajar dari pengalaman dan memberi umpan balik, serta tidak ragu-ragu untuk membantu membangun orang lain. Karakter seorang pemimpin yang lincah atau agile mampu memberikan ketenangan dan kemampuan beradaptasi terhadap transisi, sehingga rekan-rekan yang juga berada di bawah beban pekerjaan yang sama akan merasa tenang. Menurut pendapat yang Grant dan Lindemann 2020 mengemukakan bahwa para pemimpin yang lincah atau agile bertindak sebagai manajer yang dapat
beradaptasi untuk mengarahkan bawahannya untuk dapat mengatur diri mereka sendiri untuk mencapai tujuan. Menyatakan pemimpin di era milenial harus fleksibel, menganalisis data yang besar dalam waktu singkat, dan meningkatkan pengambilan keputusan strategis dan operasional. Ini menurut Dahlonegger tahun 2018. Hal tersebut juga didukung oleh Hayufari tahun 2016 yang menyatakan bahwa pemimpin yang lincah atau agile harus bisa dengan aktif dan inisiatif mengambil keputusan dengan berdasarkan pertimbangan dan penilaian internal dan eksternal. Pendekatan ini juga akan mendorong pemimpin yang gesit menyesuaikan diri, sehingga dalam beradaptasi dengan segala keadaan, mereka akan mengambil keputusan yang tepat. Kepemimpinan yang gesit seringkali membutuhkan pemimpin untuk bereksperimen dan mencari cara untuk mengatasi transisi, krisis, dan tekanan yang mungkin muncul kapan saja. Untuk pemimpin yang lincah dan tangkas, pemimpin penuh dengan imajinasi ketika ada transisi, perubahan dibutuhkan tidak hanya pemimpin yang gesit, tetapi pemimpin yang mampu mengarahkan sumber daya agar tidak terjebak dalam status quo dan membiarkan organisasinya berada pada rutinitas. Karakter lain dari pemimpin yang lincah atau agile adalah selalu mengamati dan memberi masukan. Dari setelah agile akan kami jelaskan juga mengenai respect atau rasa hormat. Untuk pemimpin yang harus menjadi lebih peka dan memahami semua perbedaan etnis, budaya, dan gender. Memberikan karakter pemimpin yang saling menghormati, yaitu saling mempercayai, memberikan tanggung jawab, mempertimbangkan kebutuhan, menjaga hubungan, menghargai toleran atau ramah terhadap kesalahan, memberikan otonomi, mengakui kesetaraan, mempromosikan pengembangan, terbuka untuk nasihat, menerima kritik, menggali potensi, mencari partisipasi, memperhatikan hubungan tingkat pribadi, dapat diandalkan, bersikap penuh perhatian, mendukung dan berinteraksi dengan ramah. Arifin Al 2021 mengemukakan karakter atau perilaku seorang pemimpin yang memiliki sikap hormat seperti saling mempercayai kemampuan satu sama lainnya untuk bekerja secara mandiri ataupun bersama tim, menyampaikan kritik dengan cara yang objektif dan konstruktif, memperlakukan orang lain dengan sopan dan penuh keramah tamahan, bersikap adil, terbuka, dan jujur, membagi informasi kepada orang lain. Setelah yang dua ini kami bahas, mohon dilanjutkan dengan Pak Dwi Nugroho. Terima kasih Ibu Yeni atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan terkait karakteristik kepemimpinan cendekia. Lalu ada humble, rendah hati. Dalam lingkungan bisnis dan perusahaan, kerendahan hati pemimpin adalah kunci berhubungan baik pada anggota organisasi maupun pihak luar organisasi. Menurut Owen Heckman 2012, karakter panutan yang ditujukan kepada pimpinan yang menunjukkan kesederhanaan dan keramahan yaitu dapat mengakui kesalahan dan keterbatasan diri. Karakter pemimpin yang rendah hati adalah memperhatikan kekuatan dan kekurangan seseorang dan memiliki pemahaman tentang hal ini sebagai cara untuk mengembangkan kompetensi diri, pengetahuan, kemampuan, dan sikap. Pemimpin tidak ragu untuk mengakui kesalahan sendiri dan jujur tentang kesalahan yang diperbuat. Pemimpin dapat mengidentifikasi dengan cepat, menutupi kekurangan kompetensi dalam keahlian dan pengalaman dengan meningkatkan kompetensi diri dan persiapan untuk menumbuhkan karakter dan kompetensi seorang yang profesional. Seorang pemimpin yang rendah hati bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat dan tidak menghindarinya. Seorang pemimpin yang rendah hati dapat meningkatkan kesadaran diri dengan menjadikan praktik untuk menunjukkan rasa hormat terhadap upaya orang lain, mengakui pencapaian individu, tim, ataupun karyawan lain, dengan menampilkan kekuatan dan kontribusi bawahan atau teman sekerja. Pemimpin yang terbuka dan selalu belajar memperbaiki diri sendiri. Hal ini dilakukan dalam rangka menunjukkan komitmen untuk belajar, melatih informasi, dan mendapatkan bimbingan. Selain itu, hasil penelitian Zhou dan Yu tahun 2018 menunjukkan bahwa kepemimpinan yang rendah hati berpengaruh positif terhadap perilaku inovasi karyawan,
salah satu cara terbaik untuk mengadopsi pola pikir rendah hati dari seorang pemimpin yang melayani. Pemimpin pelayan memandang peran kunci mereka sebagai melayani karyawan saat mereka mengeksplorasi dan tumbuh, memberikan dukungan yang nyata dan emosional saat mereka melakukannya. Lalu ada karakteristik tactful, bijaksana. Karakteristik seorang calon pemimpin memiliki aspek kemanusiaan yang patut dijadikan sebagai pemimpin. Mereka harus arif, bijaksana dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi lingkungannya ataupun mencapai tujuan yang diharapkan organisasi. Keberadaan pemimpin yang bijaksana menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Lebih lanjut, Kristanto tahun 2014 menyatakan bahwa seorang pemimpin bijaksana adalah pemimpin yang mampu menyelaraskan semua kepentingan yang ada. Menurut Kamus Oxford, bijaksana digambarkan sebagai seorang yang harus berhati-hati untuk tidak mengatakan atau melakukan sesuatu yang mengganggu seseorang. Berhati-hati untuk tidak mengatakan atau melakukan sesuatu yang menyakiti atau mengecewakan perasaan orang lain. Thankful dalam bahasa Indonesia mengartikan bahwa kearifan dalam kemampuan seorang untuk mengatakan kenyataan dengan terjadi, memperhatikan, memahami emosi dan perasaan orang lain. Seorang pemimpin yang bijak dapat membantu seseorang untuk memberikan masukan, nasihat, umpan balik dengan mengatakan hal yang benar sambil menjaga hubungan yang sehat kepada seorang tersebut. Dalam memberikan masukan konstruktif, pemimpin yang bijak dapat dilakukan dengan cara memberikan masukan dengan kombinasi sedikit pujian di sela-sela kita memberikan masukan konstruktif. Memberikan masukan dengan waktu yang tepat, empat mata, santai, dan tidak menegangkan. Diksi atau pilihan kata yang mengenakan memberikan masukan, menggunakan kata-kata termotivasi, membangkitkan, dan membangun semangat. Dapat memberikan jawaban solutif atas masalah yang dihadapi. Lalu ada karakteristik inspiring, menginspirasi. Untuk dapat mengatur sumber daya manusia di dalam organisasi dan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan bersama, dibutuhkan seorang pemimpin yang memberikan panutan, menginspirasi. Pemimpin harus bisa memotivasi bawahannya. Pemimpin yang efektif merupakan orang-orang dengan motivasi tinggi dalam memimpin dan mengendalikan organisasi, dalam mendorong orang lain mewujudkan visi yang akan dicapai. Pemimpin harus dekat dengan semua orang, tim, dan rekan sekerja. Dalam menggambarkan persahabatan sebagai kemitraan jangka panjang yang memungkinkan seseorang untuk dapat menghadapi tantangan hidup sehari-hari saling mendukung. Sikap bersahabat ini dapat ditunjukkan dengan berkomunikasi untuk sekedar berbahasa basi, menanyakan kabar atau keadaan mereka tanpa kaitan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Tegas adalah karakteristik posisi seseorang dalam menanggapi sesuatu situasi di mana posisi kepentingannya bisa jadi bertentangan dengan posisi atau kepentingan orang lain. Jadi, seorang yang tegas bisa jadi memiliki sikap pasti terhadap suatu pilihan. Untuk dapat memahami apa yang dialami orang lain, bawahan dan rekan kerja, serta merasakan emosi atau pemikiran yang sama dengan mereka adalah hal yang dibutuhkan seorang pemimpin. Shirley dan Haran tahun 2011 mengumpulkan beberapa kepemimpinan yang menginspirasi dengan karakter. 1. Visioner, yaitu pemimpin yang mampu mengembangkan pandangan yang jelas tentang masa depan. 2. Terbuka, openness, yaitu pemimpin menunjukkan empati kepada orang lain, mendorong struktur dukungan sosial, dan menerima ide orang lain. 3. Transparansi, yaitu pemimpin menggambarkan perasaan diri yang sebenarnya, misalnya keaslian, dan tidak pura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Bersemangat, passionate, yaitu pemimpin memiliki keyakinan atau fokus yang kuat membangkitkan antusiasme orang-orang di sekitar mereka. Dan 5, terakhir, agak tidak konvensional, yaitu para pemimpin siap untuk melakukan sesuatu secara berbeda atau beroperasi di luar batas normal. Dan selanjutnya mungkin sebagai penutup akan disimpulkan oleh Ibu Rizky Triana Dewi. Silakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih Pak Dwi. Untuk kesimpulan akan kami simpulkan yaitu sebagai berikut.
Generasi muda Indonesia yang tumbuh begitu cepat membutuhkan bentuk kepemimpinan yang baru dalam gaya kepemimpinan cendekia. Pada generasi milenial adalah gaya kepemimpinan yang paling sesuai untuk saat ini. Memiliki integrity atau integritas, keep on collaborating atau saling berkolaborasi, humble atau rendah hati, tactful atau bijaksana, inspiring others atau menginspirasi, agile atau lincah, dan respect atau rasa hormat adalah karakter seorang pemimpin cendekia yang ideal bagi generasi milenial dalam memimpin. Kepemimpinan cendekia dapat membantu generasi milenial menjalankan tugasnya secara optimal di organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja dengan 6 karakter ini. Model kepemimpinan ini mengedepankan nilai-nilai karakter, ikhtiar, dan moral yang mendorong pemimpin muda Indonesia menjadi manusia dan pemimpin yang lebih baik. Hal ini sangat membantu karena perkembangan teknologi komputer di era milenial, di mana terjadinya perubahan yang konstan. Selain itu, untuk perusahaan atau organisasi dengan budaya yang beragam, membutuhkan gaya kepemimpinan ini. Tujuan organisasi atau perusahaan hanya dapat dicapai jika pemimpin terus-menerus mendorong setiap orang yang bekerja di lingkungannya untuk lebih memperhatikan nilai-nilai perilaku dan mengimplementasikan karakter dan kepemimpinan cendekia ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dwi untuk penutup. Terima kasih Pak Dwi. Baiklah, terima kasih Bu Kiki atas kesimpulannya. Mungkin ada sedikit diskusi dari kami ke instansi di Bu Kiki atau Bu Yeni, apakah terdapat kepemimpinan yang mendekati cendekia? Mungkin ada alasan-alasannya, bisa Ibu jabarkan di tingkat instansi tempat Ibu bekerja. Silakan waktu dan tempat kepada Bu Kiki dan Bu Yeni, silakan. Baiklah Pak Dwi, mungkin dengan saya dulu ya, dengan Ninia dan di sini. Saya akan menyampaikan beberapa sih mengenai agile yang contohnya di tempat instansi saya bekerja, di mana adanya pelayanan satu atap. Pimpin kami itu adanya agile kelincahannya bisa membaca situasi yang tadinya pelayanan satu atap ini di lantai 6 menjadi dipindahkan ke lantai 1. Hal ini dilakukan untuk agar mudah dijangkau dan supaya lebih efisien dan praktis bagi para pemohon perizinan dan non-perizinan. Nah, dari situasi ini, Menteri Perhubungan, terutama yang di tempat saya bekerja, telah melakukan beberapa suatu proyek mengenai tata ruang satu atap. Dan dalam tata ruang itu terdapat 45 jenis perizinan yang dapat diajukan oleh pemohon. Adapun kelebihannya adalah adanya transparansi, suatu proses administrasi, efisiensi, dan akuntabel, serta dapat dilihat langsung oleh masyarakat kinerja para petugasnya. Dapat menghindari tindak pidana korupsi, karena di sana ada banner yang memberitahukan bahwa tidak boleh ada pungutan liar. Makanya adanya pelayanan satu atap ini diharapkan kerjanya lebih transparan dan lebih cepat, efektif, cheaper, operasionalnya murah dan kompetitif. Mungkin dari Bu Kiki bisa menambahkan mengenai contoh yang lainnya. Ya, terima kasih Mbak Yeni. Saya akan menyampaikan sekilas ya tentang organisasi di tempat saya bekerja. Jadi kami ada suatu tim. Jadi kami dipimpin oleh pimpinan kami, yaitu Kepala Biro Umum. Jadi di tempat kami bekerja ini, jadi kami akan beliau lebih menerapkan prinsip-prinsip seperti role play, yaitu memberi contoh kepada pegawai-pegawainya, terus memberi masukan tentang
atau diskusi tentang seperti anggaran ataupun seperti masukan-masukan tentang pekerjaan yang memang harus dikomunikasikan. Terus beliau juga lebih senang untuk berkolaborasi dengan stafnya sehingga bisa saling berbagi tentang nilai-nilai ataupun kepercayaan sehingga stafnya juga bisa istilahnya merasa diberdayakan dan dipercaya gitu sebagai staf untuk melaksanakan pekerjaan di tempatnya bekerja. Jadi menurut saya pimpinan di tempat saya bekerja udah salah satunya sudah sudah memiliki sifat-sifat yang ada di kepemimpinan cendekia. Ya, itu aja diskusi masukan dari saya. Mungkin Pak Dwi bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu Kiki atas penjelasan kepemimpinan cendekia yang ada di instansi Ibu. Kalau di instansi saya, kebetulan saya juga di Kementerian Perhubungan, mungkin lebih ke integritas pemimpinan kami ya, seperti contohnya Menteri Perhubungan, bagaimana beliau begitu integritasnya begitu tinggi, masih bersemangat dalam bekerja. Saya sangat salut dengan pimpinan tertinggi kami dan berkolaborasi juga dengan pihak swasta seperti pembangunan bandara di Kediri dengan pihak Gudang Garam berkolaborasi dalam membangun negeri ini bersama Kementerian PU juga. Mungkin seperti itu Bu dari kami. Terima kasih Bu Rizky Triana Dewi atas kesimpulannya. Demikianlah pembahasan kepemimpinan cendekia oleh kami kelompok 3 kepada para rekan-rekan dan dosen. Apabila ada hal-hal yang kurang kami sampaikan, mohon maaf. Lebih kurangnya mohon dukungan like, subscribe, dan view-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.